Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran kami Motivasi Mas J. Hari ini kita akan membahas topik yang penting dalam proses demokrasi, yaitu kecurangan pemilu di lokasi pencoblosan atau di TPS, tempat pemungutan suara. Kecurangan ini bisa merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum. Jadi, mari kita lihat beberapa bentuk kecurangan yang mungkin saja terjadi di TPS. Jadi, ada yang bilang bahwa tidak mungkin di TPS terjadi kecurangan. Ya, bisa saja terjadi, namanya juga petugas TPS, Bawaslu, KPPS. Semua yang ada di TPS dan bertugas di situ adalah manusia. Ketika kesempatan terjadi, bisa saja terjadi. Nah, ada beberapa hal yang bisa saja menjadi bentuk dari kecurangan itu. Yang pertama adalah penyimpangan prosedur pencoblosan. Kecurangan juga dapat terjadi jika petugas TPS atau panitia pemilu tidak mengikuti prosedur pencoblosan yang ditetapkan dengan benar, seperti mengabaikan verifikasi identitas pemilih atau mengizinkan pemilih untuk mencoblos lebih dari sekali. Jelas ini terjadi di beberapa TPS, bahkan ada beberapa TPS di luar Jawa yang notabene adalah tidak ada tempat pemungutan suara, bahkan pencoblosan dilakukan di sebuah ruangan secara bersama-sama. Ini tidak hanya mencoblos 2-3 kali, tapi mencoblos secara bersamaan, secara massal, dan mencoblos pada pasangan tertentu. Ya, seperti kita ketahui, hampir semua mencoblos 02. Tentu ini ada upaya, ya. Ketika penggelembungan suara tidak mungkin dilakukan, ini adalah yang paling mungkin ketika ada kelemahan-kelemahan yang terjadi di sana-sini, khususnya di dalam pengelolaan TPS. Sejatinya tidak mungkin terjadi, tapi nyatanya terjadi. Demikian juga ketika ada seorang aparat ternyata mencoblos lebih dari 3 kali paslon tertentu. Ada seorang wanita atau perempuan mencoblos sampai 30 suara, bahkan di 2 tempat yang berbeda. Ini kan termasuk diantaranya. Sehingga memang kecurangan ini bisa saja membuat pasangan lain atau paslon lain itu dirugikan. Yang berikutnya adalah pembagian surat suara yang tidak adil. Jika pembagian surat suara tidak adil atau tidak merata antara calon atau partai politik, ini dapat mempengaruhi hasil pemilihan dengan memberikan keuntungan yang tidak adil kepada satu pihak. Nah, pembagian surat suara ini tentu sudah ditetapkan melalui setiap TPS 300 DPT. Cuma persoalannya apakah akan seperti itu? Bisa saja tidak, namanya juga yang menghitung manusia. Bisa saja ada kelalaian dan sebagainya yang mengakibatkan pengurangan surat suara di masing-masing TPS. Kemudian yang ketiga adalah penghalangan akses ke TPS. Kecurangan terjadi jika pemilih tidak dapat mengakses TPS atau dilarang memasuki TPS oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mempengaruhi hasil pemilihan. Jelas di sini ya, waktu lalu ya, tahun 2019, walaupun dengan KTP bisa memilih calon presiden, tapi untuk saat ini tidak, harus ada mutasi dulu atau harus ada pindahan dulu DPT baru bisa memilih. Tentu ini mengecewakan para pemilih. Ya. Nah, kemudian juga undangan yang tidak disebar. Kehadiran yang sangat minimalis ketika warga harus ke TPS itu menunjukkan bahwa bisa jadi undangan memang tidak disebar sehingga TPS itu menjadi sepi. Nah, ini jelas terjadi di beberapa TPS. Masyarakat sepertinya enggan datang, bisa jadi karena memang undangannya tidak terbagi dengan baik. Bahkan ada TPS yang sengaja memang tidak membangun tempat pemungutan suara, tapi dicoblosin duluan.
ya. Nah, itu tentu bentuk kecurangan. Kemudian yang keempat adalah penggandaan surat suara. Praktek ini tentu terjadi ketika surat suara dicetak atau dihasilkan secara ilegal, atau ketika petugas TPS atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab mencoblos surat suara secara berlebihan untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Salah satu bentuk kecurangan yang umum adalah penggandaan surat suara. Ini terjadi ketika petugas TPS atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggandakan surat suara secara ilegal, sehingga jumlah suara yang tercatat di TPS melebihi jumlah pemilih yang sebenarnya. Dan ini terjadi di beberapa TPS. Ya, walaupun sengketa ini diselesaikan di tempat, tapi nyatanya sampai viral bahwa ketika dimasuki beberapa surat suara, nyatanya kotak suara untuk Pilpres itu sudah penuh padahal belum memilih semua. Ini artinya apa? Bisa jadi memang ada penggandaan surat suara, dan ternyata ada beberapa yang sudah bawa surat suara dari rumah dan belum ditandatangani. Nah, ini tentunya menimbulkan pertanyaan bahwa bisa jadi terjadi penggandaan surat suara yang ilegal. Kemudian yang kelima adalah pemalsuan identitas pemilih. Ini terjadi ketika seseorang mencoblos surat atau nama orang lain dengan menggunakan identitas palsu atau dengan menggunakan data pemilih yang telah dicuri atau diperoleh secara tidak sah. Tentu ini sangat sulit sekali diidentifikasi, tapi ternyata ya ada yang bawa KTP dan surat undangan itu dipersulit, tapi yang hanya menggunakan KTP tiba-tiba sudah memilih duluan. Ini terjadi juga di beberapa TPS. Nah, tentu ini juga bentuk dari kecurangan di dalam masa pencoblosan. Kemudian 6, intimidasi pemilih. Intimidasi dapat terjadi ketika pemilih ditekan atau diancam secara fisik atau verbal untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu. Yang pasti di dalam Pilpres kali ini tentu masyarakat ya, intimidasi ini terjadi tidak pada saat pencoblosan, tentu sebelumnya pada hari tenang. Bagaimana mereka diancam bahwa kalau tidak memilih paslon tertentu bisa saja BLT, PKH atau bansos akan dihentikan karena isunya tidak dilanjutkan lagi oleh paslon yang lain, dan paslon yang diarahkan itulah yang akan melanjutkan. Tentu ini bentuk intimidasi ya. Untuk di masyarakat tingkat bawah ini banyak terjadi, tapi kalau di tingkat atas ya mungkin tidak, atau yang tidak menerima bansos ya. Kemudian 7, pembelian suara. Praktik ini terjadi ketika pemilih menerima imbalan materi atau imbalan lainnya sebagai imbalan untuk memberikan suara kepada calon tertentu. Tentu ini tidak terjadi sebelum, tapi pada saat pencoblosan, setelah mencoblos mengasih bukti atau memfoto bahwa sudah memilih paslon tertentu, kemudian mendapatkan imbalan. Nah, apakah ini terjadi? Ya, pastinya di masyarakat ada praktek-praktek seperti ini ya, untuk memastikan bahwa sudah memilih paslon yang diusungnya. Nomor 8, intimidasi dan pengaruh eksternal. Pihak-pihak tertentu dapat melakukan intimidasi terhadap petugas TPS atau pengawas pemilu, atau memberikan pengaruh eksternal untuk mempengaruhi proses rekapitulasi suara. Tentu ini setelah terjadi pencoblosan. Nah, apakah yang terjadi itu curang atau tidak, atau ke arah ke sana? Ya tentu bisa saja mereka sudah kerjasama dan saling sepakat karena tidak ingin persoalannya diperpanjang. Bisa saja seperti itu, namanya juga kecurangan kan. Semuanya sudah ada kesepakatan. Kecuali kalau nggak ada kesepakatan pasti ada proses lah. Ini jarang yang melaporkan di tingkat TPS saat pencoblosan tiba-tiba ada kecurangan ya. Aman-aman saja katanya. 9, penggagalan pengawasan
pemilu. Jika pengawas pemilu atau saksi dari partai politik tidak diizinkan memantau proses pencoblosan suara dengan bebas, ini dapat memungkinkan terjadinya kecurangan tanpa terdeteksi. Kecurangan dapat terjadi jika pengawas pemilu atau saksi dari partai politik tidak diizinkan memantau proses rekapitulasi suara di TPS, sehingga memungkinkan terjadinya manipulasi yang tidak terdeteksi. Apa yang terjadi di TPS-TPS di luar Jawa? Ya, tentu ada beberapa yang nggak tahu sengaja atau tidak sengaja. Yang jelas, gimana pengawas pemilu mau melakukan pengawasan kalau surat suara saja sudah dicoblos di malam sebelum pencoblosan, ya. Dan ada beberapa undangan yang tidak tersebar atau TPS-nya sepi, ternyata sudah dicoblosi. Nah, ini kan pengawasan pemilunya menjadi tidak berjalan dengan baik, ya. Nah, apakah sebelum hari H pencoblosan, ya, pengawasan pemilu ini tidak dilakukan? Nah, itu kita nggak tahu, ya. Mungkin saja kurang pengawasannya sampai surat suara ada di masyarakat, ada di rumah tertentu, dan ada aktivitas pencoblosan secara bersama-sama kepada paslon tertentu. Nomor 10, manipulasi hasil perhitungan suara. Petugas TPS yang tidak jujur dapat memanipulasi hasil perhitungan suara dengan cara menambah atau mengurangi suara untuk kandidat tertentu. Nah, dengan tujuan mempengaruhi hasil pemilihan. Kecurangan dapat terjadi jika suara yang sudah dicoblos tidak disimpan dengan benar atau tidak jika proses perhitungan suara tidak dilakukan secara transparan dan jujur. Ini jelas terjadi di beberapa TPS. Bagaimana setelah rekapitulasi, nah ada yang tidak tersegel, ada yang sudah dibuka dan sebagainya. Tentu ini indikasi bahwa mungkin saja ada manipulasi hasil perhitungan suara. Walaupun di tingkat TPS ini memang untuk saat ini mungkin lebih rapi, karena memang ya sudah diatur sedemikian rupa sehingga banyak paslon 02 ini unggul di semua TPS, sehingga nggak mungkin lagi akan mencoba untuk melakukan manipulasi hasil perhitungan suara ini, ya, karena sudah dominan, sehingga ya mungkin tidak akan terjadi. Tapi kecurangan sebelum, ya, pra TPS atau sebelum di tempat pemungutan ini yang mungkin saja terjadi. Kita kan tidak tahu, ya, namanya juga kecurangan, ya, di mana-mana pasti bisa saja terjadi. Kemudian penting untuk diingat bahwa kecurangan pemilu merusak integritas proses demokrasi dan harus ditangani secara serius dengan langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum yang tepat. Masyarakat sipil, pengawas pemilu, dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam mencegah dan melaporkan kecurangan semacam ini. Nah, pentingnya hak angket digulirkan dan dilakukan oleh DPR sebenarnya kan untuk mengenali atau memperbaiki proses yang terjadi di dalam pemilu ini. Nah, ke depan jangan sampai terulang kembali. Jadi tidak mempengaruhi hasil pemilu, tapi lebih ke prosesnya. Kalaupun terjadi kecurangan, ya jangan sampai itu diulang lagi di pemilu yang akan datang. Itulah beberapa bentuk kecurangan pemilu yang mungkin terjadi di lokasi pencoblosan di TPS. Penting bagi kita semua untuk mengawasi proses pemilihan umum dengan cermat serta melaporkan setiap tindakan curang yang kita saksikan. Tapi ya itu, melaporkan ya bisa jadi kita yang kena. Nah, ini yang seringkali menjadi masyarakat enggan, dan kecurangan itu sudah dianggap suatu yang wajar atau hal yang bukan aneh lagi. Nah, itu yang seringkali membuat motivasi masyarakat menjadi rendah. Satu sisi menjadi repot karena sudah melaporkan, dimintai keterangan. Yang kedua, penanganannya tidak optimal. Yang ketiga, ya anggapan persepsi masyarakat sudah wajar. Jadi pemilu carut marut seperti ini ya bisa jadi memang sudah dianggap wajar. Demokrasi hanya dapat berfungsi dengan baik
baik jika proses pemilihan berlangsung secara adil dan transparan. Ya, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Baru KPPS sih.